agro dan aqua gitu ya. Dan ada beberapa tujuan. Tujuan pertama tentu saja eksistensi gitu ya, bahwa ya kita akan hadir di sana dan menunjukkan bahwa vokasi memang erat dengan industri-industri tersebut. Tujuan yang kedua adalah bagi teman-teman sekolah, teman-teman pengelola sekolah itu akan kita expose agar punya benchmark tentang apa yang terjadi di luaran sana, Bapak Ibu. Standarnya seperti apa, terus proses bisnisnya seperti apa, ekspektasi yang diharapkan oleh pelaku-pelaku tersebut seperti apa, dan harapannya akan terjadi interaksi yang mudah-mudahan cukup intens. Cuman untuk bisa mencapai dua hal tersebut tentu saja kita butuh portofolio yang kuat. Kita tidak ingin sekedar tampil, tapi nanti terus kemudian ada banyak pertanyaan di sana sini, karena itu nanti mungkin akan ada serangkaian proses kurasi Bapak Ibu. Kurasinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh teman-teman, dan jika Bapak Ibu merasa bahwa ini sesuai dengan tujuan sekolah Bapak Ibu, kami sangat senang untuk mendampingin Bapak Ibu selama proses kurasi dan sampai dengan nanti pelaksanaan. Tentu saja ini space-nya terbatas Bapak Ibu, karena itu memang kalau nanti pendaftarnya banyak tidak akan semua bisa difasilitasi, tapi tidak usah khawatir. Biasanya kalau dari melihat pengalaman keikutsertaan di T maupun di JMFB tahun lalu, itu akan ada kegiatan-kegiatan turunan sudah keikutsertaan di pameran, dan kerjasama dengan industri mestinya dapat diraju juga di sesudah event tersebut. Eh, Terus terang saya juga ingin melihat tentang bagaimana nanti Bapak Ibu berinteraksi dengan teman-teman di industri gitu ya. Beberapa kali saya masih melihat ketika berinteraksi langsung itu kita dari pihak sekolah itu terkesan nodong. Nodong, Pak, mbok kami dibantu ini, Bu, mbok kami dibantu ini, itu ke industri. At some point itu bagus karena terbuka gitu ya, tapi yang saya amati sekarang ini komunikasi lebih lebih efektif ketika ada portofolionya Bapak Ibu. Jadi saya mendorong ketika Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal baik bekerja sama dengan industri satu gitu ya, mungkin hal-hal baik tersebut bisa diceritakan kepada industri yang lain, yang kedua dan ketiga, sehingga dari sisi industri nanti juga punya bayangan apa yang terutama tentang kapabilitas Bapak Ibu. Yang kedua juga bisa muncul trust di situ, muncul kepercayaan bahwa oh ini di kerjasama yang kemarin walaupun dengan industri yang lain itu berhasil gitu loh. Jadi mohon nanti kalaupun kita jadi ikut pameran di situ, nanti teman-teman akan kita briefing tentang bagaimana sedikit membawakan diri dan kemudian mengemas bagaimana menampilkan portofolio dan berusaha meyakinkan kepada teman-teman industri. Dan saya yakin di sini banyak sekali kisah-kisah baik yang sudah dirajut Bapak Ibu semua, karena itu nanti mohon Kang Yogi, Mbak Sandika ini akan jadi event yang untuk saling berbagi gitu ya, sharing praktek baik sehingga kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Mungkin demikian, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk menjalankan acara hari ini dan sampai dengan pelaksanaan Indo Livestock nanti. Dan mohon maaf waktunya agak sedikit mepet, sehingga nanti mungkin ada beberapa hal yang ketika kami request ke Bapak Ibu mungkin timelinenya agak singkat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Uuf atas sambutan yang telah diberikan, sudah berkenan memberikan penguatan ya kepada Bapak Ibu di sini terkait dengan penyelenggaraan Indo Livestock. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya kita akan sama-sama menyimak terkait dengan penjelasan
apa itu Indo Livestock begitu ya Bapak Ibu dan juga teknis terkait portofolio yang akan nanti perlu dilengkapi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut berpartisipasi, di mana rangkaian ini akan dipandu oleh Ibu Carolina selaku Ketua Tim Akuisisi Kemitraan Direktorat Mitra Studi. Kepada Ibu Carolina, kami persilakan. Terima kasih banyak, Mbak Sandika. Izin Pak Direktur, izin Kang Yogi, Bapak Kurator di sini sudah bergabung dengan kita. Ada 3 kurator hebat kita, Bapak dan Ibu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Sandika. Izin Bapak Ibu memperkenalkan kembali gitu ya. Ada Pak Oto di sini, ada Pak Milion, ada eh, Pak Alan. Jadi Bapak kurator kita ini yang akan mengkurasi gitu ya eh, produk-produk Bapak Ibu yang bisa kita bawakan ke eventnya, ke exponya Indo Livestock. Izin sekarang kita mendengarkan ya Bapak Ibu ya materinya seperti apa Indo Livestock itu. Silakan dibantu Mbak Sandika. Ya, Bapak Ibu, kita akan berpartisipasi pada Indo Livestock 2024 Expo dan Forum yang acaranya akan digelar tanggal 17 sampai 19 Juli di JCC Senayan ya Bapak Ibu ya, Jakarta Convention Center di Senayan tanggal 17 sampai 19 Juli 2024. Next. Apa itu Indo Livestock 2024 gitu. Jadi Bapak Ibu, Indo Livestock Expo dan Forum ini sudah ada sejak 2002. Itu adalah pertemuan ya Bapak Ibu bisnis to bisnis mengenai industri ya peternakan, ada pakan, ada susu gitu yang bergabung dalam Indo Agrotech, Indo Vet, Indo Fisheries, Expo dan Forum. Dan memang di dalam Expo ini itu seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Yogi, di situ ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, itu masuk semua di sana. Dan Indo Livestock ini didukung ya, penyelenggaraannya didukung oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian. Next. Jadi perjalanan dari 2002 sampai saat ini, highest achievement-nya ya Bapak Ibu itu dilakukan di Jakarta tahun 2018 ya, lalu di Surabaya di 2023, lalu kita saat ini siap untuk di 2024. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa perusahaannya banyak ya, industri-industri di bidang itu banyak gitu ya. Ada ratusan, terus juga ada dari luar negeri yang berpartisipasi. Bahkan dari luar negeri itu memiliki booth-booth sendiri. Dan pengunjungnya juga banyak ya Bapak Ibu. Dan untuk 2024 ini kita berencana dari Panitia Indo Livestock berencana akan mengundang Bapak Presiden Pak Joko Widodo dengan target yang akan berpartisipasi sebanyak 600 perusahaan dari 50 negara. Kemudian ada 10 pavilion negara dan 18.000 pengunjung. Tentu ini ramai sekali, tentu ini sangat bergengsi dan kami berharap kita sama-sama bisa berada di mana mereka berada gitu ya. Di mana industri berada, kita berada. Next. Bapak Ibu selama pameran berlangsung, selama expo berlangsung, ini ada beberapa side event. Ini adalah side event ya Bapak Ibu. Event utamanya adalah expo. Kami tampilkan ini Bapak Ibu untuk sebagai ini saja informasi bahwa acara di sana selain expo padat sekali gitu ya, ada talk show, beragam talk show gitu. Ini akan memperkaya Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti berkesempatan gitu, itu juga talk show ini juga bisa dimanfaatkan ya. Ada networkingnya, ada Bapak Ibu di sana bisa inilah macam-macam ya bertemu dengan industri, membuat jejaring gitu untuk bisa berjalan bersama ke depannya. Next. Nah, ini dia Bapak dan Ibu lokasi stand kita. Kalau dari masuk Bapak Ibu ya,
itu kita ada di apa ya, tusuk sate, bisa dikatakan tusuk sate gitu ya. Jadi lurus sekali gitu, kita ada di hall fishery, di hall perikanan. Tetapi yang akan kita tampilkan tidak hanya perikanan saja. Tentu ada pertanian, tentu ada peternakan, sehingga kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa sama-sama mendaftar. Kita punya stand itu seluas 9 kali 10. Sangat strategis sekali stand kita nanti. Next. Dan ini secara ininya ya, zoomnya ya. Nah tuh lihat tuh Bapak Ibu ya, kita deket tuh di apit antara Taiwan dan Cina. Lalu kita juga berada di depannya UMKM. Dan Bapak dan Ibu di situ ada buyers program area gitu ya. Terus ada meeting area. Itu open theater fishery itu bisa dimanfaatkan. Ini aktivitasnya banyak. Bapak dan Ibu juga bisa lah ya belanja di sana, belanja ide, belanja jejaring seperti itu. Kita berada di inilah tengah-tengah yang ini ya, posisi yang strategis sekali. Next. Dan ini timeline yang sementara kami buat ya, Bapak dan Ibu. Jadi, untuk sosialisasi, ini maaf sosialisasinya sudah dilaksanakan tanggal 13 ya Bapak dan Ibu, mohon maaf ini masih typo. Sosialisasi kita laksanakan saat ini, kemudian Bapak dan Ibu akan kami minta gitu ya untuk membuat semacam profil produk gitu ya, profil produk. Nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Bapak Kurator kita, Pak Oto, seperti apa sih membuat profil produknya agar semua satuan pendidikan vokasi, baik SMK maupun Politeknik membuatnya seragam, agar memudahkan penilaian. Dan Bapak dan Ibu diberikan waktu sampai tanggal 18 untuk menyampaikan profil produk. Ada 1 minggu ya Bapak dan Ibu. Kami rasa cukup ya, apalagi yang sudah berjalan selama ini tentu koleksinya sudah ada gitu. Itu saja yang disampaikan. Kemudian di 19 sampai 20 nanti kurator punya waktu untuk membaca profil produk Bapak dan Ibu. Setelah profil dibaca, tentu kita juga ingin ya Bapak Ibu mendengar langsung penjelasan mengenai produk-produk yang Bapak Ibu punya gitu. Nanti kami akan mengundang kembali gitu ya 21 sampai 22 gitu untuk mewawancara produk Bapak Ibu langsung dengan kurator. Ada pertanyaan gitu ya Bapak dan Ibu siapkan produknya. Kalau alat siapkan alatnya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu akan menjelaskan gitu ya dan nanti kurator akan bertanya-tanya. Kemudian setelah itu kami ada waktu 3 hari gitu ya untuk merenung, untuk menetapkan itu pesertanya. Setelah ditetapkan, langsung kami lakukan diskusi dan saran optimalisasi produk. Ini produk ini kurangnya ini gitu ya. Oh ini akan lebih baik, akan memberikan nilai yang lebih gitu value-nya kalau ditambahkan dengan ini seperti itu. Itu adalah saran optimalisasi produk. Kemudian Bapak dan Ibu mulai dari tanggal 25 Juni sampai 22 Juli sampai 2 Juli itu mengimplementasikan saran yang disampaikan oleh kurator saat tanggal 25 itu ya, melengkapi. Itu setelah melengkapi, kita akan melakukan pendampingan. Kita akan bertemu kembali di tanggal 2 Juli. Mungkin via Zoom juga bisa gitu ya. Nanti kita cek kemungkinannya. Kita akan melihat nih sejauh apa perkembangan penyiapan produknya. Kemudian kita juga akan bertemu dengan vendor kita IO untuk bisa melihat produk Bapak dan Ibu seperti itu. Selanjutnya di tanggal 2 sampai 9 Juli ada lagi ya Bapak Ibu hasil mentoringnya itu yang akan Bapak Ibu lengkapi di tanggal 2 sampai 9 Juli. Kemudian kita bertemu lagi 9 Juli untuk mentoring final
sekaligus membicarakan tentang teknis bagaimana kedatangan Bapak dan Ibu ke Jakarta. Selanjutnya, di tanggal 16 Juli, Bapak dan Ibu sudah tiba membawa alatnya. Langsung masuk kita loading ke JCC. Karena pameran akan dimulai tanggal 17 sampai 19, dimulai tanggal 17 jam 9 pagi. Sehingga barang Bapak Ibu produknya sudah masuk ke loading ke JCC di tanggal 16. Itu untuk timelinenya. Selanjutnya, nah, sekarang adalah penjelasan template mengenai profil produk Bapak dan Ibu. Ini akan disampaikan oleh Pak Oto. Silakan Pak Oto. Terima kasih Bu Ulin, terdengar suara saya? Clear, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak UU, Kang Yogi, juga dari tim kurator, ada yang terhormat Pak Adil, Pak Milien, dan Pak Alan. Izin saya ingin menjelaskan mengenai format portofolio yang nanti akan diisi oleh para peserta yang ingin ikut dalam acara pameran ini. Kalau dari penjelasan Ibu Olin tadi, bahwa memang pameran ini adalah ajang yang bergengsi ya, karena akan diikuti oleh eh, peserta dari luar negeri juga. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dengan baik stand kita, stand dari Kemendikbudristek, yang hal ini diwakili oleh Direktorat Mitra Studi, agar dari situ kita mendapatkan hal yang positif tentunya dalam sisi pendidikan dan juga dalam sisi pengalaman bisnis bagi satuan pendidikan vokasi. Seperti itu. Saya akan coba share. Oh ini ya, udah ada ya. Oke. Oke, bisa selanjut. Nah, jadi nanti karena pameran ini kan kalau kita lihat statementnya itu adalah B2B. Jadi pameran ini akan mengkaitkan bisnis to bisnis. Dan biasanya sih kebanyakan kalau di satuan pendidikan vokasi itu barangnya ya kebanyakan bisnis to customer. Jadi dia langsung ya retail, ya hilirisasi dan sebagainya. Tapi ini adalah bisnis to bisnis sehingga eh, peserta pameran nanti akan masuk ke dalam lini produksi, ya, supply chain-nya ataupun dalam rantai pasoknya si perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita, bermitra dengan kita. Nah ya, jadi oleh karena itu tentunya kami akan memilih ya kira-kira produk mana. Dan di stand itu nanti juga akan kita buat stand itu mulai dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari kalau dari agrotech tentunya nanti ada di tengah karena dia mesin-mesin produksi ataupun mesin bantu. Lalu juga nanti untuk fishery misalkan mulai dari hulunya pembudidayaan ya dan akhirnya nanti mungkin masuk ke penjualan dan sebagainya. Lalu juga sama dengan Indovet ya seperti itu. Nanti kita lihat mana dari hulu dan mana yang ke hilir nanti kita akan rangkum di dalam sebuah pameran yang terintegrasi. Jadi ketika nanti banyak pengunjung yang masuk ke dalam stand kita itu sudah dihadirkan sesuatu yang terkait. Mereka mulai masuk dan keluarnya itu mereka mendapatkan apa namanya pengalaman ataupun akan mendapatkan ide bisnis ya seperti itu. Nah, di dalam portofolio itu nanti akan apa namanya akan dinyatakan situ ada nama SPV ya. Mungkin dari LKP ataupun dari SMK ataupun dari pendidikan tinggi vokasi ya. Lalu ada alamat. Nah, tentunya nanti ada nama PIC. Nah, nama PIC ini yang kita harapkan adalah person yang memang nanti itu bertanggung jawab atas kerjasama ya. Jadi
kalau biasanya kalau customer itu atau dunia usaha dunia industri itu ada pegang orang gitu. Jadi jangan ganti-ganti. Nah, diharapkan nama PIC ini memang yang nanti akan bertanggung jawab dalam bidang kerjasama di instansinya seperti itu. Lalu ada nomor HP. Nah, untuk khusus untuk SMK ini ada rombelnya ya, dikaitkan dengan di bawah ya. Jadi nama jurusan prodi kompetensi keahlian yang akan diikutkan dalam pameran. Jadi ini mau prodi mana nih? Misalkan kalau dari fishery, misalkan bidang pembudidayaan ikan dan sebagainya gitu ya. Lalu kalau dari agrotek, misalkan bicaranya tentang misalkan mesin untuk apa ya, untuk memotong rumput dan sebagainya seperti itu. Next. Nah, nanti di dalam isian itu harus diisi nama produknya apa. Jadi Bapak dan Ibu yang penanggung jawab pameran nanti ya, kita harus sudah pastikan produk ini merupakan produk yang terbaik, yang sudah punya pengalaman berinteraksi dengan mitra seperti itu. Jadi bukan produk-produk yang sifatnya masih prototype, yang masih coba-coba gitu ya. Nah, kita harapkan nih produk benar-benar sebenarnya sudah profesional, sudah ada apa namanya transaksi bisnis sebelumnya seperti itu. Kita bisa pamerkan di sini. Ya. Nah, lalu kita isi fitur. Jadi fitur ini kita gambarkan kelebihan dari produk kita ini apa. Ya, kalau misalkan kalau saya lihat di HP kan misalkan eh, tebalnya berapa, ya, lalu dia kemampuannya seperti apa dalam yang akan membedakan dengan produk yang lain. Nah, itu fiturnya harus dijelaskan oleh Bapak dan Ibu penanggung jawab ya seperti itu. Ya. Nah, lalu nanti juga dituliskan spesifikasi. Ya, jadi misalkan kalau mesin untuk crusher rumput itu misalkan dia berapa energinya berapa gitu ya. Lalu dia mampu untuk mengeluarkan kapasitas berapa dalam per jamnya. Lalu ukuran rumput yang bisa dipotong. Nah, nanti di fiturnya bisa dikatakan bahwa mesin kita itu mampu akan menghasilkan beberapa ukuran potongan rumput. Nah, kita bisa seperti itu, ya. Lalu nanti dicek juga, akan diisi juga adalah ukuran produk, ya. Ukuran, misalkan ada yang membudidayakan kuda laut. Nah, ini ukurannya berapa kali berapa kuda lautnya gitu. Tapi itu kalau Mama menampilkan kuda laut. Kalau menampilkan mesin, maka dia luasan yang akan dipakai untuk menyimpan mesin berapa. Ya, seperti itu. Nanti tinggi, lebar, panjangnya berapa. Ini biasanya sudah pasti dilakukan kalau kita akan menawarkan produk 1 sampai 4. Nah, eh, agar kita juga dapat membanggakan produk kita, maka kita lihat kalau ada. Jadi ini sebenarnya yang lainnya kalau ada ya. Kalau ada misalnya ada komposisi TKDN. Karena kalau di eh, produk mesin atau agrotek itu kalau dia menggunakan beberapa komponen luar negeri akan tertulis. Tapi ini bukan TKDN resmi, artinya TKDN-nya ini adalah bisa diprediksi oleh masing-masing peserta. Jadi bukan TKDN harus mendaftar ke Kemenperin dan sebagainya. Tapi ini adalah perkiraan komposisi TKDN, silahkan ditulis. Ya kalau tidak ada ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga bisa ya. Jadi bukan TKDN ini seperti layaknya TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin, tapi ini adalah perkiraan berapa komposisi TKDN-nya. Lalu yang berikutnya yang keenam ini adalah kapasitas produksi. Jadi nanti berapa kemampuan dia berproduksi seperti itu ya. Kalau misalkan tadi rumput berapa rasa rumput berapa jam dia per satuan misal berapa ton per jam misalkan begitu ya. Lalu di sini ini ulang nih, mengulang ya. Jadi nomor 4 sama nomor 7 ini salah ini Bu Olin ya. Nomor 7-nya nggak ada ini ukuran produk. Jadi sampai 6. Ya sampai 6 ini nanti Bapak dan Ibu penanggung jawab harus mengisi ya seperti itu. Kalau misalkan nomor 5 itu belum ada ya nggak usah
sisi ya, seperti itu. Dan di dalam deskripsi produk ini, kalau ada deskripsi yang tidak ada di poin ini, silahkan ditambahkan. Boleh, ya, silahkan ditambahkan. Next. Nah, di sini perlu juga nanti dituliskan atau diisi itu tentang nilai ekonomi produk, gitu ya, nilai ekonomi produk gitu. Jadi kalau kita lihat di nilai ekonomi produk itu kan pameran ini kan tadi dinyatakan adalah bisnis to bisnis, ya seperti itu. Nah, sehingga kita ini seharusnya sudah dituntut nih bisa menduga nilai ekonomi atau potensi produk kita seperti apa, ya. Jadi kita sudah tahu pasarnya kira-kira ini bisa digunakan oleh industri apa seperti itu ya. Nah, nanti bisa dicek sebenarnya dari nilai ekonomi produk itu, misalkan kalau saya menggunakan barang ini, maka saya sudah tahu biaya untuk memproduksi produk saya berapa, gitu ya. Nanti kita akan nilai, di tim kurator akan menilai, oh iya nilai seperti itu, lalu di sini harga jualnya berapa, ya karena nanti itu juga berkaitan dengan marginnya ya, kita akan cek seperti apa, misalkan oh mesin seperti ini kok harganya segitu sih, oh ini kemahalan nih, biaya produksinya dan sebagainya, karena kita sudah masuk bisnis to bisnis di sana pamerannya, jadi harga itu harus bersaing, ya kualitas juga harus bersaing, ya karena ini sifatnya pamerannya adalah internasional, ya. Lalu kita cek juga permintaan pasarnya seperti apa. Ya, di nilai ekonomi ini kita cek, oh, kan untuk sebuah promosi. Suara saya? Izin Bapak, terdengar tapi agak sedikit putus-putus Pak, Iya. izin. Kalau sekarang sudah oke? Sekarang lebih baik Pak, sudah bisa didengar. Oke, baik. Jadi kita juga harus nanti ketika melakukan transaksi bisnisnya juga di sana ya, itu harga juga harus wajar gitu ya. Apalagi sebelah kanan kita itu ada dari Cina ya. Nah, kita sudah tahu lah ya seperti apa Cina, dan dari sebelah kiri kita ada Taiwan. Tapi kelebihan kita adalah kita di dalam negeri. Aksesnya lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan kita membudidayakan koi di daerah mana ya, mungkin di daerah dekat Makassar sana, di misalkan di mana ya, dekat Makassar, tapi dia bisa menjangkau Makassar, itu lebih dekat ya, dibandingkan kita harus jauh-jauh ke Taiwan dan sebagainya. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan nanti permintaan pasar seperti apa, kira-kira daya saing produktif kita seperti apa, gitu ya. Ini ditulis di dalam potensi produk. Jadi nanti silahkan ditulis singkat, ringkas ya, nggak usah terlalu banyak gitu ya. Terlalu, jangan membuat seperti membuat tulisan ilmiah gitu ya. Tapi kita ringkas, tapi termasuk kita bisa menyampaikan biaya produksi, harga jual, nanti permintaan pasarnya seperti apa, persaingan ya. Jadi nanti bisa juga keuntungannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kita juga harus menuliskan nanti ya, di portofolio itu ada nilai sosial ya. Jadi kalau saya menghasilkan produk ini, yang jelas dampak terhadap pendidikan dan pengetahuan itu sudah jelas ya. Nah, itu bidang kita gitu. Tapi juga nanti akan berkaitan apakah barang produk yang kita hasilkan itu berdampak pada lingkungan tidak? Karena itu penting sekarang ya. Jadi di dunia ini kan sekarang lebih menyorot masalah lingkungan. Jadi harus dianalisis juga ini ada dampak nggak terhadap lingkungan seperti itu ya. Lalu juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ada produk itu, apakah dengan produk itu akan mengakibatkan ini ada dampak terhadap kesejahteraan di masyarakat. Jadi masyarakat sekitar bisa bekerja ya,
bisa menghasilkan suatu nilai ekonomis dari sisi yang lain seperti itu. Ya, jadi ini ditulis juga nih manfaat produk dari sisi nilai sosial, ya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau promosi kan harus ada nih. Saya membanggakan produk saya nih ya. Jadi ada keunggulan produk nih ya. Jadi apa sih keunggulan produknya? Ya kita lihat dari sisi nilai teknologinya ya di sini. Jadi teknologi kita misalkan mampu tadi ya, mampu untuk mengcrusher rumput untuk pakan sapi ya dengan berbagai ukuran. Tapi dia bisa menghasilkan dengan metode kita bisa lebih cepat hasilnya ya, bisa lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu bisa kita sampaikan ya keunggulan produk kita dari teknologi. Lalu kita juga bicara reliabilitas ya. Jadi ini bicara kehandalan. Ini mesin saya sudah dipakai di tempat sini, misalkan ada contohnya di daerah mana, ini sudah 2 tahun masih jalan, ya seperti itu. Ya, kalau di manufaktur misalkan cetakan plastik yang kita sudah lupa, kita sudah buat cetakan plastiknya di tempat lain, tiba-tiba orangnya datang ke kita gitu, Pak, cetakan Bapak sampai sekarang sudah masih dipakai nih, kita mau bikin yang lain, punya Bapak hebat nih, ketahanannya gitu ya, reliabilitasnya, kemampuannya dan sebagainya. Nah, itu yang ditulis dalam keunggulan produk. Yang berikutnya lagi adalah mengenai ini reliabilitas sama durabilitas mirip-mirip ya, tetapi durabilitas lebih kepada ketahanannya ya. Kalau tadi kemampuan ya. Jadi secara ukuran ya, kalau durabilitas ini lebih kepada ketahanannya. Jadi lama gitu ya penggunaannya. Jadi tahan lama lah ya seperti itu ya. Itu di durabilitas. Lalu juga tentang efektivitas ya. Jadi juga nanti Bapak Ibu menuliskan tentang efektivitas ya. Jadi si produk ini ya dia sejauh mana produk tersebut berhasil mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan pengguna atau pasar dengan baik ya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan produk untuk memberikan solusi atau manfaat yang diinginkan oleh pengguna dengan cara yang efektif ya, kira-kira seperti itu. Kalau efisiensi dan waktu biaya ya dia bicaranya tentang dengan alat ini tentunya kita bisa memproses lebih cepat dengan harga yang murah ya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ada ini menuliskan. Jadi sertifikat-sertifikat yang didapatkan baik itu ketika menggunakan bahan tertentu misalkan ya. Jadi misalkan ini kalau di agrotech ya, di agrotech misalkan ketika kita akan menggunakan sebuah material khusus dalam pembuatan mesin, ternyata di sini ada sertifikat bahannya ya. Jadi ada misalkan bahan itu berbasis standar DIN misalkan dari Jerman nomor sekian gitu ya, seperti itu. Lalu juga nanti ada sertifikat proses ya kalau ada ya. Dan juga nanti ada sertifikat produk ya. Kalau misalkan kalau di Indovet kedokteran biasa atau obat-obatan itu ada sertifikat-sertifikat bahwa produk saya sudah mendapatkan sertifikat ini. Ya. Kalau ada silahkan ditulis ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita akan menilai juga dari sisi pengalaman kerjasama bisnis Bapak dan Ibu ya, lembaga yang dipimpin nanti oleh Bapak dan Ibu semua ya. Jadi tentunya kita akan lihat misalkan produk yang diusulkan itu penjualannya bagaimana gitu ya. Penjualan bagaimana, lalu metode pemasarannya seperti apa ya. Di kerjasamanya pemasarannya seperti apa, lalu ada jejaring. Ya, jadi ini kita tahu di jejaringnya produk saya ini bisa terjual melalui suatu perusahaan
yang nanti perusahaan tersebut juga akan akan digunakan di perusahaan yang lain seperti itu. Jadi ini jejaring sangat penting ya bagi Bapak dan Ibu, karena dengan demikian nanti akan memperluas pasarnya ya seperti itu. Jadi kita pengen tahu jejaringnya seperti apa. Nah, lalu tingkat inovasi dari produk tersebut. Misalkan sebenarnya ada yang sama gitu ya produknya, tapi ini punya kelebihan gitu. Nah, inovasinya, pengalaman inovasi Bapak dan Ibu ketika membangun suatu produk yang lebih baik ya. Dan di sini juga sebenarnya pengembangan ya, mulai memperluas ataupun memperluas pasar dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga akan ditulis. Jadi kalau misalkan ada produk, ini kompetitornya di mana saja. Tadi kalau saya jelaskan tentang mesin crusher rumput, ini misalkan yang paling banyak itu kalau di Indonesia itu daerah Jawa Timur, Sidoarjo, itu banyak produksi mesin seperti itu gitu ya. Tapi saya punya kelebihan tadi di sebelumnya ini ya, keunggulan produk kita apa gitu ya. Tapi kompetitornya dijelaskan, kompetitornya ini siapa, seperti apa gitu ya. Cek juga, ini harganya saya segini, mereka harganya sekian gitu. Nah, karena kita juga nanti akan menilai dari sisi itu. Ada lagi nggak selain ini ya? Ya, ini yang penting sekali ya. Jadi eh, agar menjamin produk kita itu bisa bertahan lama, tentunya kita harus melakukan layanan purna jual ya. Jadi kita dengan segala bentuk dukungan atau layanan disediakan oleh kita ya sebagai penjual, bahwa produk kita itu kalau rusak misalkan atau apa nih cacat atau apa, kita akan jamin. Misalnya ada penggantian ya, atau ada penukaran barang dan sebagainya. Nah, ini kan kelebihan di kita ya dibanding dengan negara lain. Kalau misalkan ke Taiwan atau ke Cina ya. Kelebihan kita ada di layanan purna jual. Bagaimana purna jualnya? Seperti itu. Misalkan jauh, ada yang beli barang, kita ada di Pulau Jawa, tentunya beli barangnya ada di Papua. Nah, bagaimana kita melakukan layanan purna jual barang kita, bahwa nanti yang barang kita di Papua itu akan durabilitas dan reliabilitasnya dapat dijamin seperti itu. Nah, dituliskan di sini ya. Dan purna jualnya apa? Kalau ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya jangan dipaksakan juga ya, jangan ngarang, karena nanti ketika kita baca kan nanti kita akan urutkan ya, oleh kurator itu akan diurutkan mana yang mulai terbaik ya ke bawah seperti itu. Nanti kita lihat ketika kita kan ada, nanti kita akan meninjau ke sana ataupun akan kita lihat gitu, ternyata tidak sesuai dengan portofolionya ini ya, kita akan geser gitu ya ke yang lain seperti itu ya. Karena sekali lagi pameran ini pameran internasional dan diharapkan ajang ini dapat meningkatkan kualitas dari kemitraan di satuan pendidikan vokasi. Saya kira seperti cukup ya. Jadi nanti ada ditanya jawab lebih banyak ya. Silahkan, di sini ada Pak Adil, ada Pak Milian, ada saya, dan ada Pak Alan. Mudah-mudahan Pak Alan ada ya, seperti itu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih, Bu Alin. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Bapak Kurator, Pak Oto. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan mengenai materi. Jadi Bapak dan Ibu, yang dimaksud oleh produk adalah bisa berbentuk manufaktur, peralatan, bisa berbentuk teknologi yang menggunakan AI, ataupun produk turunan. Misalnya saja produk-produk gitu ya, yang bisa dimakan atau apa, olahan gitu. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kita bisa diskusi, bertanya jawab, silakan bisa langsung raise hand. Bapak Kurator akan menanggapi. Silakan Ibu Lili Dahliani. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak open kamera dalam perjalanan ini, Bu. Saya ingin menanyakan tadi, mungkin saya juga agak terlambat masuk tadi ya, karena tadi saya lihat sinyalnya di lapangan tidak stabil. Ini kan livestock ya, Bu ya. Kebetulan kan saya punya ini, Bu, punya alat gitu ya.
itu juga yang membiayai dari hibah LPDP gitu ya Bu. Alat itu kan digital telemetri dalam mengukur elemen-elemen iklim termasuk sinar matahari dan sebagainya. Nah itu waktu awal kami buat itu Bu untuk kebun kopi agroforestry ya, kebun kopi di bawah tegakan perhutani. Tapi itu sebetulnya bisa dipakai juga di mana saja termasuk kaitannya livestock itu kan mungkin kan dengan di kandang dan sebagainya. Itu apa boleh Bu ikut ini Bu, event ini? Terima kasih Ibu Bapak. Kue-kue tadi. Terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Kurator? Oke, saya dulu mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Adil dan Pak Milian dan Pak Alan. Selama itu bisa berkaitan langsung dengan livestock, itu bisa diusulkan. Jadi nanti kita lihat apakah ini punya potensi potensi digunakan oleh mitra kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Oto. Bu Lili, kalau boleh tahu Ibu dari mana Bu lembaganya Bu tadi Bu? Politeknik atau SP atau SMK Bu? Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kami menginformasikan bahwa di dalam chat box itu Bapak dan Ibu ada link-link untuk mengisi pendaftarannya Bapak dan Ibu ya, bagaimana profilnya segala macam, itu di-download dulu Bapak dan Ibu supaya ada pertinggalnya buat Bapak dan Ibu. Dan kami Maaf, beritahukan Bu, tadi saya mau jawab belum di-unmute, Bu. Jadi saya dari sekolah vokasi IPB, Bu. Dari sekolah vokasi IPB. Tadi ditanyakan, maaf tadi saya belum menyampaikan ya, Bu. ya, baik, terima kasih Bu Lili dari SP IPB. Halo, Assalamualaikum. Pak, tunggu dulu ya Pak. Siap. Tunggu dulu ya Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Lili dari SP IPB. Setuju yang disampaikan oleh Pak Oto tadi. Dipersilakan ya Ibu untuk bisa mendaftar. Seperti itu. Bapak dan Ibu, kalau setelah ini rekamannya akan kami naikkan ke YouTube Mitra Studi ya, YouTube Direktorat Mitra Studi. Bapak dan Ibu bisa kembali nanti melihat mungkin saja ada yang terlewat atau tiba-tiba sinyal Bapak Ibu putus atau menggali ingin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Itu bisa ya Bapak Ibu disaksikan di YouTube Direktorat Mitra Studi. Seperti itu. Selanjutnya silakan Bapak dari SMKN 1 Kademengan ya Pak. Masih mute, Pak. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayat, Hubinmas SMK Negeri 1 Kademangan. Berkenaan dengan kegiatan di Indo Livestock, kita ingin tampil di beberapa jurusan ini. Kebetulan ada peternakan, pertanian, sama perikanan. Dan masing-masing jurusan punya inovasi yang mungkin bisa didaftarkan. Karena kemarin kita kebetulan juara Festival Inovasi Kewirausahaan 2 kali dan ikut Grenotek di Kabupaten Blitar dan Inotek Jawa Timur. Tetapi produknya masih berupa prototipe, belum yang dijual. Apakah itu memungkinkan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali Pak Adil ingin menjawab, Pak. Bersedia menjawab, Pak Adil, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon Sebenarnya izin, ini, Pak. Pak Adil, suaranya kurang terdengar, Bapak. Izin. Aku kurang terdengar. Ya. Waduh, mesti saya apain lagi nih. Dimaksimalkan, Pak, suaranya, Pak. Izin di volumenya. Sudah jelas? Nah, Sudah jelas Pak. ya? Ya, Pak. Iya, pada prinsipnya ini adalah business to business meeting ya Pak ya.
Maka yang paling penting sebenarnya sebaiknya Bapak sudah punya portfolio bisnis. Karena kalau orang bisnis itu kan hitung-hitungannya cepat profitnya dapat ya, balik lagi modalnya dan sebagainya gitu. Jadi nanti bagaimana pandai-pandai Bapak mengolah apa namanya portfolionya Prototype jadi atau produk jadi. menyiapkan ya strategic conversation-nya seperti apa. Karena nanti kalau ketemu dengan pengusaha, jadi bayangkan saja yang datang itu tidak hanya orang dari Indonesia, Pak. Ini yang datang orang dari negara lain juga, campur-campur yang interestnya. Bisa saja dia dagang mesinnya, dia dagang softwarenya, dia dagang apa namanya produknya, yang nanti bisa bersaing di Indonesia. Mereka pasti akan kirim market intelligence-nya ya. Orang bisnis itu biasanya jeli sekali itu dengan market intelligence. Setiap show, exhibition, pada umumnya mereka udah pasang tuh mata-matanya, baik dari sisi marketing, dari sisi produksi, supply chain, lengkap lah pokoknya. Sehingga nanti ya kita lihat profilnya seperti apa. Apa memang Bapak bisa meyakinkan produk, profil, dan juga yang terpenting sih sebenarnya nanti di marketing communications-nya ya. Apakah bisa atau tidak, silahkan saja diajukan gitu ya. Saya membayangkan juga pasti nanti ada market intelligence dari negara luar yang sedang mencari juga, mencari baik itu bakat, baik itu mesin dan lain-lain yang kalau bisa ya dioperasikan, dibeli oleh mereka gitu. Kalau memang harganya kompetitif. Jadi Bapak mesti hitung itu harganya berapa, franco di mana dan sebagainya dan sebagainya. Sejelas mungkin profil itu ditampilkan. Dan sejelas mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oto diisi secara spesifik gitu ya. Bapak sudah harus berpikir tidak hanya menunjukkan barang, tidak hanya menunjukkan apa namanya hasil, tapi juga bagaimana Bapak harus berkompetisi dengan pesaing-pesaing terdekat. Pesaing yang paling berat menurut saya ya kalau mesin itu pasti bikinan Cina, Pak. Dia selalu pakai price leader ya. Murah sekali, bagus, efisien, sudah menerapkan AI, IoT dan sebagainya. Nah, itu harus dibuat bagaimana agar produk Bapak itu nanti kompetitif ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih, Mbak Olin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Fadil dan Bapak dari SMKN 1 Pademangan. Selanjutnya dari SMKN Pemda Ponorogo ya Pak ya. Dia terpotong di saya, silakan Pak. Ya benar. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Olin ya. Izin bertanya, kita kan punya jurusan peternakan dan pertanian, Bapak. Kita udah punya produk. Yang pertama adalah pupuk organik cair, pupuk organik padat. Kita sering ekspor di Jakarta, Bali, Surabaya, sering sekali. Dan yang kedua ada produk Susuko, susu murni pasteurisasi. Ini menyongsong program pemerintah 2024. Kendala kita hari ini adalah di perizinan Bapak. Sudah hampir 2 tahun itu kita izin di TKDN itu belum lolos. Ini masih proses terus. Terus juga di BPOM. Apakah itu nanti juga melampirkan izin juga Bapak? Karena memang kalau izin merek sudah proses, ini yang belum BPOM sama di TKDN. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Silakan Pak Alan, apakah ada di sini? Lanjut dulu, saya Oh, masih jalan. baik, baik. Terima kasih. Silakan Bapak Kurator yang lain bisa membantu menjawab. Atau Pak Milian atau Pak Oto, bagaimana Pak dengan sertifikasi yang ada saat ini Pak? Jadi sebenarnya yang dikatakan Pak Adil tadi, Bapak harus menyampaikan portofolionya ataupun profilnya seperti apa, Pak. Jadi itu yang kita lihat dulu. Nah, di dalam sertifikat nanti diisi saja bahwa ini sudah diusulkan, diceritakan tadi selama 2 tahun dan sebagainya. Itu nanti jadi pertimbangan kita.
Kan kita nanti lihat produk yang memang punya potensi gitu Pak ya, seperti itu. Nanti kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi silahkan saja untuk mengusulkan. Nanti profilnya bagus tadi apa usulan-usulannya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak. Silakan ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan. Supaya ini ya Bapak dan Ibu, supaya mendapatkan jawaban yang pasti gitu. Silakan. Sambil menunggu saya menyapa gitu dari SMKN 2 Metro Tere. Apakah ini clear atau ada yang ingin ditanyakan Ibu? Dipersilahkan. Sementara ini cukup, Bu. Baik, terima kasih. Sudah ini ya Bu ya, sudah paham gitu ya sejauh ini. Ya, selanjutnya dari mana ya? SMKN 9 Makassar, silakan Pak. Oh, bisa di SMKN 9 Makassar, apakah ada yang menanyakan? Yang sudah Suara- riset itu SMKN PP Padang tuh, Bu. Oh, SMKN PP Padang, silakan. Sudah 2 orang yang raise hand. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novi Febrina, dari kita di sini sekolahnya program keahlian agribisnis ternak di Padang Mengatas itu di Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Yang saya tanyakan di sini, saya udah ngintip-ngintip tadi lembar form pendaftarannya, Bu. Ada di sini capaian atau prestasi yang diraih di bidang agribisnis, agro, atau dan lain-lain. Itu maksudnya prestasi sekolah, prestasi siswa, atau apa? Misal contoh LKS mungkin, apa yang harus saya masukkan. Kemudian yang di bawahnya kegiatan-kegiatan Expo udah cukup dimengerti. Kemudian yang kedua, yang saya apakan juga, kita karena di sini sekolah peternakan, pasti yang sekolah peternakan produk kita itu yang jelas yang bisa kita bawa karena kita dari Sumatera Barat, ya dari susu, telur, daging. Itu pasti mungkin produk olahannya yang bisa kami tampilkan nantinya. Nah, sama dengan Bapak Adil tadi, mungkin memang bukan Bapak Adil, yang susu. Kita punya produk bisa yogurt, kemudian juga keju. Cuman keju itu tidak seperti Pak Adil tadi, kita yang prototype karena keju itu pembuatannya memerlukan volume kuantitas yang sangat besar. Jadi memang biayanya mahal. Nah, kemudian dari produk lain itu yang paling itu adalah produk daging dan telur. Telur seperti contoh kerupuk telur asin yang sudah biasa kita apakan. Berarti kita dari peternakan bisanya bawa yang produk seperti itu ya Bu ya. Mungkin saya lebih iniin karena lebih ringan dan mungkin kalau misalnya lolos berarti kan itu yang lebih apa. Kalau mungkin dari jurusan Keswan itu semuanya dari jasa yang bisa kami tampilkan yang kami apakan di sini. Kita cuma bisa jasa klinik hewan segala macam. Mungkin itu aja dari saya Pak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kurator bisa menanggapi. Boleh saya menanggapi, Bu Olin? Mangga Pak. Yaitu Bu, pada prinsipnya si Ibu harus bisa membuat semacam apa namanya ya, tidak hanya leaflet, kalau perlu ada show, presentasi dan sebagainya. Tapi semua yang ditanyakan tadi dalam formulir, dari mulai kemampuan produksi, berapa kuantitas, kalau sudah masuk ke marketing ya mestinya dari 7P dimasukkan semua ya, product place promotion dan sebagainya, sampai ke kemampuan supply misalnya ya, per bulan, per tahun dan sebagainya, atau per hari.
Franco mana dan sebagainya, supaya benar-benar sudah yang kita pamerkan adalah yang ya ini memang bisnis gitu ya. Sekali lagi Ibu harus bisa menampilkan profil bisnisnya secara utuh begitu, tidak hanya produk, dan itu mestinya kita ingin dikelola secara profesional. Ibu tunjukkan bagaimana penerapan GMP, HACCP, dan sebagainya sampai ke keunggulan produk dibanding ya apa benchmark yang Ibu terapkan. Apakah kejunya juga jenisnya apa? Karena di pasar tuh banyak sekali ragam keju. Keju dari susu kambing, apa dari susu sapi, atau dari susu kerbau, dan sebagainya. Tapi yang terpenting sebenarnya bikinlah profil produk yang betul-betul bisa diandalkan dan nanti bisa dinegosiasi selama proses exhibition itu. Karena nanti di dalam exhibition itu kan ada booth untuk ya siapa ketemu pasar siapa atau ketemu partner siapa yang akan siap menjualkan, siap menampung produk, atau siap untuk membuat investasi di pabrik SMK ini. Jadi kita ingin ya betul-betul sudah dipabrikasi ya, bukan hasil praktikum lagi gitu, tapi sudah ada brand, izin, dan sebagainya. Semakin banyak sertifikat yang bisa dilampirkan, saya yakin orang semakin percaya ya. Baik itu dari PIRT atau dari izin bentuk industri yang lain, industri kecil, atau sampai ke product certification tadi. Kan kalau jual makanan itu beratnya kan sebenarnya di produk yang betul-betul heavily regulated ya. Regulasinya banyak banget. Nah, semakin banyak Ibu bisa menampilkan itu bahwa memang cara berproduksinya sudah certified ya, CPOB-nya rapi dan sebagainya, semakin bagus ya. Bikinlah profil yang bagus dan itu harus merupakan profil yang betul-betul bisa dipercaya sehingga ketika ada calon mitra baik itu kecil, besar maupun menengah, Ibu siap menjawabnya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adil. Demikian ya Ibu Syarbaini. Atau ada yang mau ditambahkan Bu? Mau ditanggapi? Yang itu tadi apa sertifikat sekolah ya? Yang sertifikat yang apa tadi capaian prestasi itu berarti semuanya ya Bu ya kita masukin? Ya, benar Bu. Untuk memperkuat misalnya sekolah sudah berapa kali gitu ya. Mungkin saja ada pameran-pameran lain gitu yang Bapak ya, Ibu pernah ikuti, itu memperkuat bahwa produk ini sudah sering dipamerkan. Capaian sekolah juga apa prestasinya. Dipersilahkan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke SMKN Bukapiting. Dipersilahkan Pak. SMKN Bukapiting. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf Ibu, saya kebetulan nama Simon. Kami dari Kabupaten Alor, daerah 3T, Nusa Tenggara Timur. Sehingga karena jaringan kurang bagus, saya tidak hidupkan kameranya. Kami sekolah punya jurusan peternakan, perikanan, dan pertanian. Sangat cocok dengan kegiatan siang ini. Kami di daerah 3T, tapi kami berupaya ada satu produk dari perikanan yang kami sudah buat, yaitu abon ikan tuna. Kami sudah mencoba untuk mengikuti pameran Expo beberapa kali di kabupaten, tingkat kabupaten. Kami sudah mencoba untuk izin sampai dengan uji lab di Balai POM, sudah keluar hasilnya. Dan sementara ini kami dalam proses sertifikasi halal dan masih menunggu hasil. Sedangkan untuk proses penjualan, kebetulan kami di daerah 3T, itu kami agak kesulitan. Sehingga langkah yang kami tempuh selama ini, yaitu adalah melalui jejaring sosial. Jadi kami menjualnya online. Dan itu hasilnya
peminatnya bahkan sampai di luar provinsi, bahkan sampai di Jawa kami sudah pernah kirim dalam jumlah yang agak besar kepada peminat. Nah, apakah kami boleh untuk mengikuti kegiatan ini, sedangkan jurusan kami perikanan itu agribisnis perikanan air tawar, tapi kebetulan potensi kami di kabupaten adalah daerah kepulauan, sehingga potensi ikan tuna itu di daerah kami cukup, sehingga kami ambil itu juga sebagai produk sekolah untuk kami olah. Nah, ini mohon tanggapan dari Bapak Ibu Kurator untuk kami, SMK Negeri Bukapiting, dari NTT Kabupaten Alor, daerah 3T. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak dari Alor, jauh ya Pak ya. Ya, Silakan Pak Kurator, Pak Oto. Ya, menanggapi. sebenarnya itu sudah bagus Pak, siapa tadi Pak dari SMK, dari NTT ya Pak ya. Jadi ya, potensinya sudah sangat baik begitu ya, sehingga sebenarnya ini adalah satu usaha nanti di pameran ini kalau memang hasilnya lagi diterima. Jadi Bapak sampaikan saja di profilnya seperti apa yang dicarikan tadi ya, bahwa nanti bisa dimasukkan tuh ya untuk abon ya Pak ya, untuk abon ya, misalkan. Nah, jadi kan situ nanti dari sisi eh, apa namanya, fitur abon tuh seperti apa gitu ya. Nanti ya, membedakan dengan abon yang lain apa gitu. Kan ya, izin-izin baik. sudah ada tadi ya, tinggal halal ditulis saja di sertifikat halal dalam proses seperti itu. Ya, 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 jadi sebenarnya silahkan Bapak, walaupun dia dari 3 jurusan tadi, memang produknya ini adalah abon. Tapi yang penting bahwa ini adalah berkaitan dengan pameran bisnis, tentunya nanti ditanya kapasitas. ya, Ini abonnya kalau tiba-tiba pesannya itu saya bisa disediakan nggak? Misalkan ini sampai 1 kintal, seperti itu ya, ya, dalam bentuk ya, tertentu. Nah itu nanti dituliskan kemampuan kapasitas dari sekolah Bapak dalam memproduksi abon ini. Ya, penting di baik, situ baik, diproses. Ya, karena ini kita sifatnya sekali lagi Pak Adil katakan tadi ya, itu adalah bisnis ini Pak. Jadi apa yang kita pamerkan nanti punya konsekuensi itu. Jangan sampai ketika ada pertanyaan ternyata nggak bisa dijawab ya, itu jadi masalah ya, jadi nilai nilai minus itu ya, seperti itu. Jadi kalau ya, bisnis kan semua harus terjawab gitu ya. siap, Pak. Gitu. Saya kira silakan saja Pak Abon juga potensi yang sangat baik, asal tadi tuliskan nanti profilnya seperti apa. Ya, Mungkin baik, Pak. ditambah Pak Milen atau Pak Adil, silakan. Iya, ketika menampilkan kemampuan ya, pabrik atau industri Bapak, ya nampilkannya jangan kapasitasnya cuma baru sekuintal sehari gitu. Ya, Kalau bisa jelas gitu. Kalau bisa 1 ton per hari dengan segala macam fiturnya dan daya tahan simpan dan sebagainya, itu semakin bagus. Semakin lengkap informasinya, semakin meyakinkan bagi mitra yang akan Bapak targetkan gitu ya. Jadi ya, Bapak sudah harus memikirkan bahwa nanti saya punya target mitra saya seperti apa kalau bisa gitu, lebih bagus tuh. Jangan ini sekali lagi bisnis to bisnis, bisa dibayangkan partnernya masih UMKM, tapi juga bisa dibayangkan nanti kalau yang datang perusahaan-perusahaan dagang, pasar apa namanya yang sudah ke atas ya, membutuhkan segala macam persyaratan food safety ya, keamanan ya, pangan, halal dan sebagainya, itu semakin bagus. Pendek kata, yang terpenting tunjukkan bahwa pabrik yang Bapak bangun itu sudah benar-benar kredibel atau dapat dipercaya prosesnya, keamanannya dijamin, dilengkapi dengan sertifikat berbagai macam, itu semakin bagus. Tapi kalau toh belum, ya secara jujur harus disampaikan, tadi misalnya sertifikat halal sedang diupayakan, ya, dan seterusnya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. baik, Pak. Terima kasih. Boleh Pak, Bu, Ya, moderator? silakan, silakan Ya. Pak Milion, silakan. Saya pikir yang disampaikan itu udah
Pak Oto maupun Pak Adib sudah benar sekali, Mas saya. Ajang ini adalah ajang yang mau dibilang keadaan yang bisa kita lakukan di lokasi kita masing-masing, dan juga keadaan yang bisa akan kita menyambut bola di saat ada industri yang berminat mengambil apa yang kita miliki, dan itu bentuk kategori-kategori yang menjadi kualitas sekaligus ajang promosi dari sekolah-sekolah kita, walaupun kita berada di daerah 3T, Pak. Tapi itu kondisi yang bisa kita siasati bagaimana produk yang kita jual atau produk yang nanti kita tampilkan itu benar-benar produk yang mau dibilang merupakan kearifan, dan juga produk yang industri itu belum menyentuh secara utuh. Itu malah lebih bagus lagi, dan jaminan bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan produk ini dengan bisa memproduksi banyak, ya itu juga harus nanti kita siapkan. Jadi hal-hal teknis itu juga nanti akan dipertimbangkan oleh sekolah masing-masing untuk menyiapkannya. Jadi itu jaminan-jaminan yang kita juga secara penyelenggara juga nanti pasti akan lihat ke arah sana. Mungkin demikian, Bu Moderator. Ya, Terima setuju kasih. Pak Milion. Terima kasih banyak. Demikian ya, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Semangat ya Pak. Siap. Tapi sekolahnya sudah mengirimkan sampai ke Jawa gitu dengan jumlah yang cukup banyak. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik Ibu. Lalu selanjutnya kita ke SMKN 9 Makassar. Dipersilakan Ibu. Siap, makasih Ibu. Saya Mutahara Muhtar dari SMK Negeri 9 Makassar. Nah, di sekolah kami ini ada 2 jurusan yang mengarah ke agribisnis dan agriteknologi. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah ada 9 produk dari sekolah kami yang sudah TEFA istilahnya, jadi bekerja sama dengan industri. Ada 9 produk yang sudah label halal dan Balai POM. Kemudian mulai dari hulu ke hilir, memang kami kerjasama full dengan industri, seperti itu. Jadi sudah teaching factory istilahnya. Nah, kemudian ada produk-produk sekolah kami juga 7 produk yang namanya Salapang Food itu yang sudah sertifikasi halal. Kemudian Balai POM-nya sementara diurus dengan SNI-nya, namun belum ada industri yang mendukung. Jadi kami bingung di sini yang mana yang kami akan majukan. Apakah yang produk di TEFA kami, ataukah produk yang betul-betul murni kreasi dari siswa mulai dari 2 tahun lalu sampai sekarang Ibu. Cuma pemasarannya memang kami belum didukung oleh industri. Jadi mohon pencerahannya. Pak Milion sudah berkunjung ke sekolah kami, sudah melihat bagaimana keadaan sekolah kami. Cuma Pak Milion datang itu kemarin melihat memang TEFA kami. Jadi produk-produk yang betul-betul didukung sama industri mulai dari penyediaan bahan bakunya sampai ke pemasarannya. Dan belum melihat produk yang betul-betul murni buatan dari siswa kami di SMK Negeri 9 Makassar. Jadi produk Salapang Food namanya, yang sudah berlabel halal. Jadi mohon pencerahannya, produk yang mana yang akan kami majukan di kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Dipersilakan dari kurator, bagaimana Pak, yang sudah ready di TEFA atau buatan yang dari baru lagi dari siswa? Sebenarnya sih kata kuncinya kan tadi sudah dikatakan gitu, bahwa ini adalah kita kan ketemu dengan mitra yang luar biasa gitu, yang mitranya yang sudah bisnis. Jadi yang terpenting adalah insting bisnisnya ada gitu ya. Ini mana produk, terutama nanti diceritakan di kapasitas misalkan ya. Kapasitas, apakah mampu kalau saya bisa rutin menghasilkan produk ini, karena sudah ada permintaan yang rutin juga. Ya, jadi mau yang di TEFA ataupun yang produk SMK, kalau bisa menghasilkan produk dengan rutin, itu akan menjadi peluang bisnis juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita akan memproduksi barang hanya terbatas begitu ya.
Nah itu industri juga atau mitra juga nanti ngeliat, oh ini apa nggak akan sustain nih, saya nggak milih deh gitu, mendingan yang saya bisa sustain mendukung produksi saya seperti itu. Mungkin dari jawabannya seperti itu sih. Silahkan insting bisnisnya muncul di sana yang akan dituliskan dalam profil ya, seperti itu. Dari saya seperti itu, mungkin Pak Milian mau menambahkan. Siap, Pak Oto, terima kasih. Bu, ya mungkin kalau saya juga prinsipnya melihat kepada kondisi SMK 9 ini sebenarnya sudah energinya sudah bagus. Artinya konteks kalau itu dua-duanya mau ditampilkan lebih bagus lagi. Tinggal kualitas yang tadi sampaikan Pak Oto itu yang perlu kita menjamin di saat kita membuat di dalam profil. Nah itu yang kita secara redaksi kita harus menyampaikan semuanya itu. Yang mana ada klaster yang terkait dengan yang dibuat oleh siswa sendiri atau taruna yang merupakan produk seperti apa, dan juga yang nanti yang sudah dipasarkan dan kerjasama di industri seperti apa. Dan kalau dua-duanya mempunyai kapasitas untuk menjamin dalam sisi produksi, ya saya pikir itu bisa ditampilkan. Yang penting nanti di dalam kesiapan bahan dan segala macam itu yang bisa dikategori memenuhi di dalam bot yang nanti disiapkan. Nah, saya pikir hal-hal gitu juga menjadi tolak ukur kita. Proses kita untuk berkonsultasi pun akan terus kita jalankan bersama, komunikasi yang ada, dan saya pikir bisalah kalau itu bisa disiapkan dengan baik oleh sekolah. Demikian Pak dan Ibu. Ya, Demikian, terima kasih Pak Milion, Pak Oto, makasih Iya. pencerahannya. Sama-sama kasih. Ibu. Ya, insya Allah SMK 9 siap Pak. Amin, mantap itu. Terima kasih Semangat, Pak. Bu. Ya. Lalu selanjutnya tadi yang sempat terputus dari Pak Budi Herawan, SMKN 61 Jakarta. Silakan Pak Budi. Pak Budinya tadi. Izin Ibu nih agak berisik karena posisi saya lagi di booth ke arah Jakarta. Ya, clear kok Pak. Saya agak berisik Bu, di atas booth Bu, ke arah Jakarta Bu, dari Pulau Seribu. Oh gitu. Ini mau nanya gini Bu, kita tuh ada dua kegiatan tentang budidaya. Pertama itu ikan konsumsi, itu bawal bintang dan kerapu, yang sudah melakukan transaksi jual beli. Dan yang kedua adalah ada program life skill yang kemarin juga kita tampilkan di pameran Nusatik di ISBD BSD. Nah itu ada Nemo dan kuda laut. Nah, kita ada dua produk itu. Tetapi yang untuk kuda laut, kita kan selama ini hanya sebatas untuk konservasi. Jadi kita belajar berbudidaya, setelah banyak, besar, kita lakukan konservasi. Nah, apakah itu juga bisa kita tampilkan juga, Bu? Selain ikan konsumsi, gitu Bu. Program life skill-nya yang ada di SMK 1. Itu aja, Bu, ingin tanya. Silakan Pak Kurator bisa merespon. Boleh. Ya, saya dulu Pak Oto, mohon izin. Ya, Silakan. mungkin dari yang SMK Bapak ini salah satu langkah kalau seperti kuda laut ya Pak ya. Itu juga bisa menarik wisatawan ibaratnya kayak gitu. Itu juga bisa menjadi suatu konteks peningkatan ekonomi jadinya. Jadi sangat bagus kalau itu menjadi satu contoh yang bisa dipasarkan. Konteks pasarkan ini bukan berarti harus jual, tapi pasarkan itu adalah mempublikasikan informasi-informasi yang sifatnya juga bisa menambah pertumbuhan ekonomi sekolah itu sendiri, dan juga mungkin bisa secara eksplisit bisa dengan potensi daerah itu bisa menjadi sekolah kita menjadi unggulan untuk menjadi wisata bahari jadinya. Kalau memang itu berbicara contoh seperti kuda laut, kalau memang masih dalam konteks konservasi, Pak. Jadi unsur konservasi itu kan bukan berarti unsur yang tidak bisa dinikmati, tapi dinikmati dengan cara memberikan sebuah nilai-nilai ekonomi dari sisi wisata. Nah, itu satu contoh yang bisa ini. Atau edukasi yang sifatnya mungkin ada industri yang membutuhkan sebuah informasi terkait itu juga bisa menjadi satu tolak ukur yang mana bisa pertumbuhan ekonomi apa yang bisa dimajukan. Itu contoh yang saya pikir bisa kolaborasi ke sana, tidak semestinya mungkin hanya kepada konteks pemasaran produk yang sifatnya
kita jual kepada industri. Nah, kalau ada industri yang berminat dalam konteks mengembangkan kawasan konservasi, itulah pertumbuhan ekonomi yang bisa dijalankan. Kalau memang itu menjadi pionir daripada SMK Bapak. Mungkin begitu gambaran dari saya. Demikian kalau khusus yang seperti Kudalat. Kalau yang pasaran ya saya pikir sudah jalan lah Pak. Demikian Bu. Baik, terima kasih banyak. Ada yang mau Kalau ditambahkan? boleh saya tambahkan? Silakan Pak Adil. Iya, Bapak Budi, bayangkan nanti di dalam satu ajang exhibition internasional itu, yang datang itu ya 5 mitra kita, dari mulai pemerintah, bisa juga lembaga internasional, NGO, dan sebagainya, yang juga tidak hanya melihat dari sisi produk dalam bentuk dengan kesiapan 7T, 7A, dan sebagainya, tapi juga yang seperti disampaikan oleh Pak John tadi, saya mendukung itu. Kalau memang Bapak bisa mengemas ya bagaimana kemasan jualan Bapak itu, mudah-mudahan ada yang tadi, kalau ada Kementerian Pariwisata, ada NGO yang tertarik, ada perusahaan yang mau invest juga di daerah Bapak, saya kira itu bisa juga dijadikan target. Yang terpenting sebenarnya kan kalau kita mentargetkan itu, begitu kita lihat yang datang siapa, ajak aja langsung ke booth gitu ya, untuk berdiskusi banyak tentang bagaimana mengembangkan pasar ya. Dalam konteks pasar itu kan tidak hanya tempat, tapi juga bisa juga yang lain-lain. Silakan saja Pak membuat artikulasi di produk profil dan prospeknya ya. Terima kasih. Nambahkan sedikit, Silakan Pak. Jadi, Pak Budi, nanti Anda kuat di ini Pak Budi, kuat di nilai profil produk di nilai sosialnya ya Pak Budi ya, dikaitkan dengan ekonomi dan ya jelas yang spesifikasi produk ya. Seperti itu Pak Budi ya. Siap Bapak, nanti kami bikin Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Selamat menikmati perjalanan gitu ya, dari Pulau Seribu ke Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Suryani. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Olin atas waktunya. Gini Bu, ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya kalau mengenai tadi produk yang sifatnya sudah berlisensi, bersertifikat terus terang saja di sekolah kami belum siap. Tapi karena kejuruan sekolah kami ini adalah ATPH, agribisnis, pangan dan hortikultura ya. Kita punya kemitraan itu salah satunya dengan Al-Ittifaq ya Bu ya. Al-Ittifaq ini adalah supplier sayuran ke supermarket seluruh Indonesia, bahkan sudah mancanegara. Dan itu adalah kemitraan kami, termasuk mungkin peserta didiknya, karena kebetulan di sana itu adalah pondok pesantren. Untuk peserta didiknya itu, kelembagaannya itu menggunakan lembaga kami gitu Bu, dari SMK TP Algonia. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita nanti mau ikut serta, entah mungkin kalaupun tidak sekarang, di waktu yang akan datang ya Bu ya, bisa nggak Bu kalau misalkan kita menggunakan produk kemitraan kami gitu yang sudah jelas lisensinya, sudah jelas kualitasnya, sudah jelas dari berbagai aspeknya gitu Bu, dan ini juga jelas B2B ya, business to business, tapi menggunakan lembaga kami gitu Bu. Karena ini juga kami juga kemitraan, dan kebetulan ada yang tidak dimiliki oleh Al-Ittifaq itu kami punya, itu dari kultur jaringannya Bu. Kami sudah untuk fasilitas kayak proses pembuatan bibit ya Bu ya, kultur jaringan kami sudah ada. Memang kalau mau berbicara tentang sudah sampai di mana perjalanan kami, terus terang saja itu baru 2 tahun ini ya, kami juga berproses dan sebenarnya masih dalam tahap uji coba, namun kami optimis karena yang mengelolanya itu tenaga ahli profesional ya Bu ya, yang menjadi
mitra kita atau tenaga ahli kita itu dari Unpad juga dari pengusaha juga ya Bu ya, pengusaha basisnya pertanian, sehingga kalau mengenai hasilnya akan seperti apa itu kami sangat optimis gitu Bu. Hanya mungkin ke masalah sertifikasinya tadi itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Suryani. Silakan Bapak moderator, maaf Bapak kurator. Silakan Pak ditanggapi bagaimana kemitraan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Olin. Artinya kalau saya lihat dari apa yang disampaikan, ya tinggal Ibu perkuat di profil, menyampaikan yang di profil seperti apa, nanti akan unsur penilaian itu juga akan berjalan. Sehingga konsep bahwa kegiatan yang Ibu buat selama ini dalam bisnis Ibu yang Ibu lakukan, itu dalam kategori yang izin POM segala macam, itu kan sudah istilah kayak produk yang sifatnya kemasan. Kan gitu Bu. Tapi kalau yang sifatnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya saya pikir itu akan menjadi satu unsur penilaian dari tim juga nantinya. Artinya yang penting tadi ada faktor sosial, ada faktor ekonomi yang Ibu dorong ke arah sana, sehingga itu hal-hal yang bisa menjadi tolak ukur. Ya prinsipnya diperkuat di profil Ibu, itu akan lebih bagus Ibu memperjelas. Apalagi Ibu berbicara, Ibu sudah rutinitas kapasitas Ibu kirim itu sudah berjalan, dan saya pikir itu yang diperkuat di profil. Enggak masalah Bu, penting konteks itu tetap Ibu buat. Tidak terikat hanya kepada produk jadi, karena standar yang tadi disampaikan unsur produk jadi yang TKDN, termasuk Balai POM segala macam, itu biasa kan yang mau siap konsumsi. Mungkin begitu Bu ya. Iya baik, terima kasih Pak. Saya juga Ya. memang menanggapi tadi pendapat Bapak mengenai pemasarannya gitu loh Pak ya. Jadi pemasaran itu kan bukan tentang produk ya, tapi memasarkan apa yang menjadi aktivitas kami di sekolah gitu ya. Itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu. Mungkin Pak Kurator lain menambahkan Pak Toto, Pak Adel. Ya, semoga suara saya bisa Nah, ini dengar jelas ini. Silakan dengan Bapak. baik. Silakan Pak Lan di dalam laut nih Pak. Iya ini, di beberapa produk laut tadi sudah dibilang ya. Semoga saya bukan produk. Jadi tadi saya mencoba mengamati. Jadi Bapak Ibu memang tidak tertutup kemungkinan akan ada produk-produk sejenis, ya, atau bahan baku sejenis, atau mungkin dalam lingkup satu supply chain gitu kan. Nah, disinilah yang perlu Bapak Ibu coba cari ya keunggulan produk yang Bapak Ibu punya itu dibanding dengan yang lain gitu. Tadi di penjelasan kan ada juga kompetitor ya. Kompetitor tidak hanya berupa konteks bisnis saja ya, tetapi juga maksudnya pemasaran ya, tapi juga bahan bakunya, akses apa namanya nilai-nilai yang memang menjadi keunggulan. Nah itu yang perlu digali. Jadi terutama dia mirip-mirip gitu ya, bahan baku atau bagian dari supply chain yang sama atau produknya malah mungkin mirip. Nah, kemudian tadi nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan itu sangat-sangat penting ya, nilai konservasi ya, nilai apalagi ya, keterlusuran kalau di produk-produk perikanan ya, nilai-nilai yang bisa nanti memperkuat bahwa ini punya nilai lebih dibanding produk yang lain. Jadi mungkin itu saja saya menambahkan untuk penegasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lan. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari semua sisi bisa diperkuat Bapak Ibu, disampaikan saja di profilnya. Dan sebelum kita ini kita belum mendengarkan gitu ya, sebelum kita membaca gitu chatbox pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan dari Politeknik. Belum terdengar suaranya dari PNL. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Untuk sementara belum ada, Bu. Ikuti aja dulu, Bu. Oke, Terima kasih. selain dari PNR, dari Politeknik yang lain, Polindra.
Dari Polindra? Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu, kita menjawab pertanyaan yang ada di dalam chat box. Jika produknya berupa hasil olahan, apakah bisa ikut serta? Sudah disampaikan ya Bu ya, sudah bisa Bu, karena bisa jadi produk manufaktur, AI, ataupun produk-produk olahan turunannya diperbolehkan ya Bu. Lalu, portofolionya apakah ada batas akhir pengirimannya? Ada Bapak dan Ibu, tadi disampaikan di tanggal 18 Juni. Ada 1 minggu Bapak Ibu ya, di tanggal 18 Juni adalah batas akhir penyampaian portofolionya. 18 Juni pukul 23.59. Kami tunggu. Lalu, apakah portofolionya perlu melampirkan hasil uji laboratorium yang baik? Oh, baik pati, kayak gitu ya, kadar air dan lainnya Pak. Maksudnya dites ulang karena produk hasil olahan ini berupa susu dari bahan tidak terpakai atau biji nangka. Bagaimana Bapak Ibu kurator, Bapak kurator ya, apakah hasil sertifikat labnya itu harus menjelaskan gitu Pak, hasil ujinya itu harus melampirkan gitu, melampirkan hasil uji lab. Ya, mungkin kalau memungkinkan dari profil dan dibatasi sekian lembar, ya memungkinkan dipasang aja. Jika tidak memungkinkan, berarti kan yang penting nomor lisensinya itu yang ditampilkan. Sehingga kan ada dasar bahwa yang sudah dilakukan mempunyai sertifikat ini seperti ini. Yang penting penjelasan di profil itu yang penting gitu. Kalau lampiran-lampiran atau mungkin itu bisa disandingkan sejauh di dalam menjelaskan lembar profil yang dibatasi pun itu bisa terarah. Cukuplah untuk bisa dilakukan, dimasukin. Kalau enggak ya dimasukin nomor lisensi. Ya, begini izin Pak Milion. Iya, Kalau uji labnya itu kan kalau kita biasanya kalau uji lab itu apalagi produk gitu ya, itu kan ada batasnya ya, betul. ada batasnya. Nah, apakah harus uji lab lagi? Karena kalau uji lab lagi udah kelewat tanggal 18, Oh, ataukah bisa iya. menggunakan uji lab yang sebelumnya, mengingat tidak terlalu jauh kok, kira-kira seperti itulah isi uji labnya gitu. Iya, kalau produknya kan produk apa dulu, kalau produk dia dalam konteks produk bahan baku, ya dia uji lab itu dalam konteks yang ada, ya itu langsung untuk tujuan ekspor. Tapi kalau yang sudah dia lakukan ekspor, kan dia bisa menjelaskan di profil, sehingga nggak perlu namanya dia melakukan uji lab lagi baru dia kirim. Gitu, Bu. Jadi di profil itu dia menjelaskan itu. Tidak usah melakukan uji lab lagi, Bu. Dengan yang lama aja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa prosedur itu dia sudah melakukan. Nah, itu salah satu kriteria juga yang kalau kita lihat ya bagus. Mekanisme itu dia sudah lakukan, Bu. Ya, demikian ya, Ibu, itu bisa kita menggunakan, Bu Mustika bisa menggunakan uji lab yang kemarin. Dan Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa nanti gitu ya, setelah Bapak dan Ibu mengirimkan portofolionya, itu kita akan ini ya, akan melakukan kurasi. Jadi ada kurasi lah gitu ya, Direktorat Mitra Studi bersama kurator seperti itu. Dan diharapkan Bapak dan Ibu mengisi semua portofolio lembar per lembar gitu, tidak ada yang terlewat untuk bisa dibaca gitu oleh kami beserta kurator. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bu Wiwi, silakan Bu. Ibu Wiwi Dahlia atau Ibu Wiwi Sulistianingrum. Izin Bu, sementara saya menyimak saja. Baik, terima kasih. Apakah sudah ini Bapak Ibu ya, sudah ini ya, sudah stand on the same page kita, berdiri di pemahaman yang sama, berdiri di halaman yang sama. Mohon Bapak Ibu itu di chat box diambil dulu gitu ya, sebelum berakhir di chat boxnya diambil dulu link-linknya.
kita naikkan lagi sore ini di YouTube Mitra Studi. Bapak dan Ibu bisa kembali lagi gitu ya menonton gitu YouTube-nya untuk bisa menggali-gali lagi barangkali ada yang terlewat tadi. Jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akan akhiri dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Olin, Bapak Ibu kurator, mohon maaf 4 orang ya, Bapak-bapak kurator kita luar biasa diskusinya dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Perlu kami informasikan, kami tekankan kepada seluruh Bapak Ibu satuan pendidikan vokasi yang mengikuti bahwa tadi ada yang bertanya ya bahwa keikutsertaan Bapak Ibu di dalam acara Indo Livestock ini tidak akan dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu apabila ada nanti mungkin kami berjaga-jaga untuk penipuan begitu ya. Kami tidak memungut biaya apapun. Yang kami tunggu hanya karya Bapak Ibu yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio dan seperti tadi timelinenya PPT yang di-share, yang dipaparkan dan juga format portofolionya sudah dibuatkan format ya Bapak Ibu nanti tinggal mengisi begitu ya. Itu sudah di-upload di dalam link. Baik, mungkin sebelum kita menutup acara, kami mohon perkenan mungkin ada closing statement dari 4 orang tim kurator kita, ada Bapak Oto, Bapak Alan, ada Prof. Adil, dan juga Bapak Milion dari Kemenkomarves. Di sini di chatbox juga ada ya dari Pak Adil tadi menambahkan begitu ya, untuk hasil lab. Ini Bapak Ibu boleh dibaca dan kami mohon perkenannya mungkin ada closing statement dari tim kurator. Mohon izin. Diwakili Pak Oto. Baik Pak Adil. Pak Adil, silakan Pak Adil. Kasih nomor kontak personnya. Harusnya Pak Oto nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendek saja dari saya. Ini adalah wahana yang paling baik bagi Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar menajamkan sisi bisnis dari sekolah, dari TEVA, dari pabrik, dari perusahaan, atau dari institusi yang di mana Bapak Ibu sekalian terlibat dalam membangun kekuatan perekonomian, yang terutama produksi SDM ya, dengan kompetensi yang spesifik dan unggul. Jadi tingkatkanlah rasa percaya diri, self-reliance, pupuk kepandaian, keahlian masing-masing. Jangan disusun sendiri, kalau saran saya, profil itu harus disusun selengkap mungkin. Jadi upayakan SDM yang menyusun itu sudah ada dari sisi produksi, dari sisi bahan baku, dari sisi produk, pemasaran, sampai ke branding. Karena semakin bagus profil yang Bapak Ibu tampilkan, itu tentu saja akan semakin membanggakan kita semua di Mitra Studi, dan kami ingin justru yang seperti ini kita akan promosikan supaya bisa menjadi pembelajaran semua orang di Indonesia bahwa tidak hanya satu industri besar yang harus bersaing, tapi juga Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan semacam pasar tersendiri bagi produk maupun kompetensi yang Bapak Ibu kemas itu. Nggak usah ragu-ragu. Tadi sudah ada jaminan bahwa di Mitra Studi akan senantiasa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti sudah terpilih, maka pembiayaan akan diselesaikan oleh Ibu Olin dengan seluruh perangkatnya. Jadi dari saya itu, so be confidence, pupuk rasa percaya diri sendiri, dan juga rasa percaya sekolah atau institusi Bapak Ibu sekalian, terutama berlatih bisnis adalah berlatih bersaing di arena yang demikian luar biasa liarnya ya. Karena seringkali di pasar itu siapa yang bisa dimakan ya dimakan aja oleh pesaing itu. Siapa yang tidak bisa dimakan biasanya diajak kerja. Nah, beruntung nanti kalau mitranya banyak dari institusi pemerintah, oh ini bisa diajak bermitra, oh ini bisa didanai dengan segala macam.
Jadi saya bayangkan nanti pasti ada lembaga sponsor, lembaga beasiswa, lembaga penjual dan sebagainya. Bayangkan gue akan masuk wahana yang demikian paripurna, apalagi presiden akan datang dan Bu Olin pasti akan mengusahakan presiden akan mampir ke arena yang sudah kita conserve untuk livestock ini. Jadi take advantage. Ini peluang yang besar untuk Bapak Ibu sekalian membesarkan usaha, membesarkan sekolah, dan juga membesarkan institusi Bapak Ibu sekalian. Ingat, pertumbuhan itu tidak bisa dilakukan sendiri, jadi perusahaan, industri apapun yang akan besar di masa depan itu bukan yang sekarang kuat, bukan sekarang yang besar, bukan sekarang yang powerful dan sebagainya, tapi yang akan tumbuh ke depan adalah institusi yang responsif ya terhadap perubahan. Semakin Bapak Ibu siap, semakin baik. Jadi yakinkan jangan sampai ada self-sabotage, hilangkan rasa minder, buatlah profil yang baik, mudah-mudahan berhasil. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adil dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita telah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi pesannya adalah kita di sini juga sedang proses mencari hidden gem ya. Bapak Pak Oto, Pak Adil, Pak Milion, dan juga Pak Alan, ini dari profil-profil yang Bapak Ibu kumpulkan, kami harapkan bisa menemukan hidden gem ya dari industri peternakan, perikanan, agro, dan juga turunannya. Begitu Bapak Ibu. Terakhir dari kami mengucapkan terima kasih dan juga ditunggu untuk portofolionya Bapak Ibu. Untuk kontak lebih lanjut, barangkali masih ingin bertanya bisa menghubungi saya, Sandika Lesa, di nomornya sudah dikirimkan di chat. Begitu doa kami agar Bapak Ibu dimanapun berada sehat dan sukses selalu. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, jaga kesehatan, semangat membuat portofolionya. Terima kasih banyak Bapak Kurator. Terima kasih kembali. Terima kasih Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Milion. Terima kasih Pak Oto, Pak Adil, dan Bapak KSP kita. Semuanya, terima kasih semuanya. Siap. Ya Bapak. Ya teman-teman SMK Politeknik. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin lab. Waalaikumsalam. Izin lab juga. Izin Terima lab. kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.